Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja. Di video kali ini gua mau nunjukin ke kalian koleksi buku. Ya gila, koleksi. Maksudnya ada apa aja sih di rak buku gua. Terus gue juga pengen minta saran ke kalian sih sebenarnya. Gue pengen ngehias rak buku gua supaya ya agak ramai sedikit tapi nggak terlalu ramai banget. Kalau orang-orang zaman sekarang nyebutnya estetik gitulah pokoknya. Jadi biar enak juga buat difoto. Gue pengen jadiin ya rak buku gue ini sebagai objek foto juga sih sebenarnya. Jadi gue pengen agak ngehias ya sedikit gitu ya. Jadi kalau kalian punya saran buat ngehias ya apa aja sih yang perlu ditambahin atau pegel nih ngomong-ngomong. Ya pokoknya lihat aja deh koleksi buku gua ya. Nah teman-teman, inilah rak buku gua tuh sampai ke bawah. Nah jadi di sini tuh gua pengennya ya ada hiasan-hiasan gitulah pokoknya. Jadi ini kan kebanyakan hiasannya apa nih, obeng terus ini parfum. Ini bisa sih gue juga pengen ngebuat ini menjadi satu buah hiasan gitu. Terus ya jatuh dong ya, cuman ini paling foto gitu. Terus ada ini juga gue sebenarnya nggak tahu sih fungsinya ini apa ya. Kayaknya kayak buat nyimpen apa ya, nggak tahu deh. Gue biar aja bagus aja gitu buat dijadiin hiasan gitu. Nah, di sini tuh ada kayak taplak gitu, tapi kayak gini nih, bahannya keras gitu. Dan ini juga sering banget gua jadiin objek foto baru-baru ini karena selain apa ya, gue nggak pernah pakai yang gini. Dan terus gue juga baru beli sih sebenarnya. Pokoknya gue baru beli ini sama nanti gue liatin apa properti foto gue yang lainnya. Nah, di sini ada koleksi buku gue yang nggak semuanya belum gue selesai baca gitu. Ini banyak banget di sini yang belum gue selesai bacanya. Terus ada yang memang juga apa ya, di tengah jalan tiba-tiba mood hilang. Terus kelamaan pas mau baca lagi udah lupa nih ceritanya di tengah-tengah. Jadi harus dari awal lagi gitu. Jadi agak lama sih prosesnya sebenarnya gitu. Nah, gue sampai duduk deh ini. Nah, jadi ini tuh koleksi pertama. Di sini ada buku Sir Alex Ferguson. Ini buat kalian fans MU. Ya, nggak selalu fans MU juga sih sebenarnya. Kalian bisa ngambil pelajaran hidup dari Alex Ferguson ini gitu. Dia di sini menceritakan ya cerita tentang keluarga dia, terus bagaimana dia melatih, terus permasalahan-permasalahan yang pernah dia alami saat di klub Manchester United itu. Dan ada cerita tentang waktu itu David Beckham yang dilempar sepatu olehnya. Ada deh di situ. Nah, terus di sini nih, kalau kalian nonton video gue sebelumnya, gue pengen bukan ngumpulin ya, maksudnya wishlist books gue selanjutnya adalah ya tentang gue pengen mencoba untuk merambah ke fantasi dan thriller gitu. Nah, buku fantasi salah satunya udah gue punya nih sebenarnya, Insurgent, dan masuk wishlist gue juga trilogi Divergent. Tapi gue baru satu buku dan ini pun punya adik gue nih, Insurgent ini nih. Nah, gue pengen nyari lagi yang lainnya. Ini apa ya? Oh, ini dari atas. Ya, turun lagi. Nah, terus ini ada ya hiasan kecil aja, boneka gitu, terus sama jam. Terus ini ada. Nah, gue mau ceritain sedikit tentang Mirawe ini. Bisa dibilang buku Mirawe ini yang pertama kali menumbuhkan minat baca gue. Di sini gue ada videonya, bisa kalian cek. Mirawe ini termasuk di 4 buku yang gue enjoy banget bacanya sesuai judul video.
Ya, kalian nonton aja di situ. Di sini tuh ada 2 cerita gitu. Ada Merpati Tak Pernah Ingkar Janji dan Sampai Maut Memisahkan Kita. Ini seru banget sih ini, Mirawe ini. Ada Aroma Karsa, terus ada I Want to Die But I Want to Yopoki. Ini pun gue baru beli kemarin nih. Gue penasaran banget sama buku ini, tapi harus gue tunda dulu karena gue lagi baca yang lain. Ini juga baru gue beli kemarin nih, Little Princess. Tapi gue lagi baca buku yang sebenarnya barengan nih belinya sama Little Princess ini. Itu adalah Kim Jae Young, gitu gak sih bacanya? Kim Jae Young, kalian pasti tahu. Buku itu gue lagi baca, lagi selesaiin buku itu. Belum selesai karena ada kegiatan-kegiatan lain lah yang harus gue selesaikan. Terus, nah ini dia yang tadi gue pengen tunjukin. Nah ini tuh jadi, ini bukan kastengel kue ya, ini tuh gue taruh di toples ini biar rapi aja sih sebenarnya, biar gak berantakan kemana-mana, biar gak hilang. Nah ini. Nah ini tuh ada dalamnya kayak apa tuh, cangkang keong gitu-gitu, terus ada serabut-serabut daun, terus ada batu-batu kecil. Nanti gue tunjukin deh fotonya di sini. Ting. Pas gue pakai properti ini. Waktu itu gue beli udah banyak gitu tuh, murah banget sih sebenarnya harganya. Kalian udah bisa dapat banyak banget properti buat foto nih. Bagi kalian yang suka foto-foto, buat produk atau apapun itu bisa. Nah ini ada boneka T-Rex gitu, dikasih sama adik gue ini. Nah terus lanjut, nah ini kamera. Ini kamera apa ya, kamera Sony Cybershot. Ini dulu dipakai banget buat jalan-jalan, terus dokumentasi lah zaman dulu gitu ya. Ini lama banget sumpah dah. Dan itu masih bisa nyala sebenarnya, tapi nggak gua cas nih. Biasanya kalau dibuka gini tuh langsung nyala gitu. Ini belum gua cas nih. Ini, zaman dulu banget nih. Gue simpen di sini aja deh sebagai hiasan juga. Nah, terus ini ada, nah ini buku Rich Dad's Guide to Investing dari Robert T. Kiyosaki. Kenapa gue senang banget baca buku ini? Karena kan gue kuliahnya ya bisa dibilang ada ke arah investasi juga lah, bisnis gitu ya. Nah di sini gue selalu mencatat hal-hal penting, mencatat hal-hal penting yang ada di buku ini untuk gue aplikasikan nanti saat gue kuliah. Jadi ini berguna banget sih buat gue, buat kuliah gue ini. Menurut gue ini bagus banget sih. Dia banyak banget menganalogikan, terus contoh-contohnya juga dia tuliskan di sini. Kalian bisa turutin dan bisa aplikasikan gitu. Nah, lanjut. Ngap juga ya. Ngos-ngosan juga gue nih. Nah, ini rak kedua. Di sini ada foto bersama ibu gue di sini. Nih masih kecil nih. Terus ini ada kayak buat receh-receh gitu, buat nambung juga. Nah, terus di sini di belakang ini adalah buku yang bikin, ini apa nih? Buat lampu. Yang bikin gua seneng banget sama thriller, yaitu adalah Penance dari Minato Kanae. Bisa dibilang ini buku thriller pertama gua yang gua baca, Penance ini. Dan di sini gue bisa ngerasain banget sih beban. Spoiler nggak ya? Pokoknya intinya gue bisa ngerasain banget beban-beban yang diceritakan oleh tokoh-tokoh yang ada di buku ini. Gila sih, maksudnya ya gak kepikiran aja gitu, kenapa sih di tokoh-tokoh dalam itu tuh dikasih beban sebegitu beratnya, sehingga mereka terus terngiang-ngiang di pikiran mereka, sehingga mereka bisa melanjutkan hidup, tapi beban-beban itu selalu aja muncul di pikiran mereka gitu. Itu yang
kerasa banget beban mereka bagaimana, terus bagaimana cara mereka menyelesaikannya, dan bagaimana mereka berusaha untuk melupakan tapi gak bisa. Pokoknya kalian harus baca nih, Penance yang belum baca. Wah, the best nih, the best. Nah, terus di sini ada Diary of Wimpy Kids. Di sini ada 2. Gua beli yang buku keduanya sama kelima. Buku kedua ini ada filmnya juga loh. Bagi kalian yang suka nonton Diary of Wimpy Kids tuh, yang episodenya Roderick Rules yang kedua nih. Ini gak beda jauh lah sama bukunya. Nah, bukunya itu gue liatinnya sedikit. Nah, jadi di bukunya itu dalamnya tuh kayak gini tuh, hampir kayak komik lah gitu ya, tapi ini berbentuk diary aja sih sebenarnya gitu. Nih, ada ilustrasi gambarnya, terus ada percakapannya, terus dia kayak nulis gitu di sini. Ya diary aja gimana, tapi ada gambar ilustrasinya gitu. Ini seru banget sih, ini lucu banget. Kalau kalian juga nonton filmnya, kalian juga pasti bakal ngerasain lucunya kayak gimana. Nah, terus di sini gue lagi-lagi gue nggak beli yang nggak berurutan gitu. Ini gue langsung yang kelima. Coba dulu gue belum tahu nih, ini udah lama banget buku sebenarnya. Gue belum tahu kirain gue nggak berurutan kan. Ternyata ada nomornya dong di sini. Jadi gue waktu itu ini bagus nih, ya udah beli 2. Terus taunya ini yang kedua, ini yang kelima. Aduh dasarnya kalian kalau beli buku harus lihat-lihat dulu ya. Memang itu gue dulu banget tuh belinya parah. Oke, lanjut. Terus di sini ada buku Clarice dari Valerie Patkar. Nah, ini gue gak punya sih sebenarnya ini. Gue dipinjemin sama temen nih, Clarice Conversation. Terus ada satu lagi Game Over. Nah, di situ gue baru baca setengah-setengah sih ini 2 buku ini nih. Waktu sebenarnya udah lama, jadi dulu tuh belum ada niatan untuk menyelesaikan satu buku. Terus pokoknya banyak banget lah alasannya gitu kan. Kacau. Nah, terus di sini ada rak ketiga. Rak ketiga ini gue pakai buat, jangan ditiru ya, lensa. Coba di sini, ya Allah, jangan ditiru nih ya, lensa di sini. Coba, Nah, di sini gue pengen nunjukin ke kalian ini nih. Dulu ini gue waktu ulang tahun gue dikasih ini. Tuh, ini gue nih, karakter gue. Aduh. Nah, ini nih gue nih, karakter gue. Ini teman gue, dua-duanya sekelas nih waktu itu, waktu SD. Masih SD teman-teman, gila. Ini 2004 gak sih? 2006. Wah, gila, udah lama banget. Nah, terus ini ada lagi, ini karakter gue nih. Kakak gue, dipanggilnya kakak nih karena anak pertama, jadi dipanggilnya kakak juga di sini, bukan Cakra. Nah, ini teman gue lagi banyak mengati gue, sepatu gue di sini robek, jebol. Jadi di sini teman-teman gue menyemangati. Ceritanya gue di sini jago banget nih main bola, jadi tim gue tuh perlu banget gue nih, butuh banget nih. Padahal di kehidupan nyatanya ya nggak terlalu jago-jago amat sih, asal bisa main seneng-seneng aja gitu sama teman-teman. Nah, terus ya ceritanya ini cerita tentang gua bermain bola sih. Tuh, ini dapat sepatu baru dari pelatih, baik banget pelatihnya. Ini pertandingan gua, pertandingan final. Gua di sini menang, mencetak gol terakhir dan sebagai penentu kemenangan. Nah, di sini gua sebagai hadiah gua menang, gue mendapatkan sepatu dari ibu dan bapak dan nenek nih kayaknya nih. Tapi di sini dibilangnya guru. Nah, ini bapak dan ibu gue. Apa aja ini nenek gue ya. Oke, sudah tuh. Di sini kita lihat. Waduh, ini kenang-kenangan banget nih. Udah 14 tahun berarti ini buku ini ada, dan masih bagus teman-teman, gila. Masih bagus banget sih covernya tuh. Hardcover gitu. Gue bakalan terus simpen sih buku ini. Nah, itulah sebagian. Nah, di sini juga ada komik gitu, Cubitus lah, si banyak. Nah, ini gue pengen bahas sih tentang tips and tricks public speaking ini nih. Nanti gue bakal bikin videonya nih.
Gue udah ngomong dari pas video gue yang ketiga tuh, gue udah pengen ngomong ke review public speaking, tapi gue malah nge-review yang lain-lain. Nanti dah gue bakal review public speaking. Nah mungkin gitu aja nih rak buku gue. Apakah kalian ada saran nih buat diperbagus? Karena gue perlu banget sih buat jadi gue pengen si rak buku ini menjadi objek foto gue di sini. Jadi gak perlu nggak perlu keluar untuk mencari background misalnya yang bagus, terus atau jadi cukup di rumah di rak buku gue bisa foto, gue bisa ya nyaman aja gitu ngelihatnya. Apakah kalian ada saran? Oke teman-teman, mungkin gitu aja gue ngasih tahu ke kalian soal rak buku gue ini. Pertama, makasih banget buat yang udah nonton video-video gue, terus komen-komen juga. Gue juga jadi banyak kenalan, gue juga jadi banyak teman juga. Seru banget pokoknya kalau gue ngerasanya senang banget aja sih gitu, punya banyak teman, nambah teman lagi itu seru banget ya. Makasih buat kalian, jangan lupa subscribe juga, like dan share video ini, dan gue tunggu saran kalian. Siapa tahu kalian punya saran-saran yang jitu buat bikin gue menjadi estetik kalau kata orang sekarang. Oke, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dadah.